وعلى من هو
لسان الخلق ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبو القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد ذو شرفا يا رب ذو شرفا يا رب كرما وتعظيما ورفعة ومحبة ورضا ورضي الله تبارك وتعالى أنت الفضل العليم والقدر الجليل ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بأن الله يرسل ثوابها إلى روح سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وأزواجه وذرياته وأصحابه أجمعين والتابعين وتابع التابعين بإحسان إلى يوم الدين. ثم إلى أرواح مؤلفي هذه الكتب المباركة ومشايخهم ومشايخ أشياخهم ووالديهم ومن عمر هذا المجلس المبارك ومسجد المبارك ومشايخنا ومشايخ أشياخنا وأجدادنا وجداتنا وأقربائنا وذرياتنا وأحبابنا ولمن له حق علينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين ويجعل قراءتنا هذه خالصة لوجهه الكريم ومقربة إلى رضاه وجنات النعيم وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقد قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولوالديه ولمشايخه آمين. وبلغنا أن الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله تعالى رؤي بعد موته في المنام فذكر أن الله نفعه كثيرا بكلمات سمعها من سفيان الثوري
rahimahullahu ta'ala, wa hiya hadhihi: Allahumma ya Rabbi, Allahumma ya Rabba kulli syai'in biqudratika ala kulli syai'in, ighfir li kulla syai'in wa la tas'alni an kulli syai'in. Intaha. Bimaknahu. Fa'alaika aydan bil iktsari min hadhil kalimati al mubarakati wa minal ma'thuri anna man istaghfara Allah kulla yawmin wa adi kulla yawmin wa man istaghfara kulla yawmin lil mu'minina wal mu'minati 27 marratan sara minal ibadil ladina bihim yarhamul khalqa wa bihim yumtaruna wa yurzaquna. Wa hadhihi sighatul abdali min rijalillahi wa ibadihi salihin. Dan balaghona, sampai kepada kami berita atau khabar bahwasanya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala dimimpikan setelah meninggalnya dalam tidur. Fadzakara, maka zakara menyebutkan ia, menceritakan ia bahwasanya Allah memberikan manfaat akan dia, katsiran, akan manfaat yang banyak, bikalimatin, dengan sebab beberapa kalimat yang dia dengarnya dari Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala. Wahia, dan kalimat itu adalah hadihi, ini kalimatnya: Allahumma ya Rabba kulli syai', wahai Allah ya Rabba kulli syai', wahai Tuhan tiap-tiap sesuatu, biqudratika ala kulli syai', dengan kekuasaanmu atas tiap-tiap sesuatu, ighfirli kulla syai', ampuni bagiku akan tiap-tiap sesuatu, wala tas'alni an kulli syai', janganlah engkau bertanya akan aku dari tiap-tiap sesuatu. Intaha, selesai perkataan Ibnu Ahmad dalam mimpi yang dilihat orang. Bimaknahu, dengan makna yang terkandung dalam kalimat itu. Wa alaika aidan, maka lazimkan engkau pula dengan memperbanyak dari kalimat-kalimat ini al-mubarakati, yang diberkahi. Wa minal ma'thuri, dan diantara yang datang riwayat dari
tabi'in itu anna, bahwasanya man istaghfarallah, siapa yang mintakan ampun kepada Allah tiap hari untuk mukmin laki-laki dan perempuan sab'an wa isrin, 27 kali, soro, niscaya dia menjadi di antara hamba-hamba Allah alladzina huwa, yang dia itu mengasihi akan makhluk Allah, wa huwa wa hum, dan mereka itu yumtarun, diturunkan hujan, wa yurzakun, dan dengan sebab mereka diberikan rezeki. Hadhihi sifatul abdal, ini adalah sifat wali-wali badal, min rijalillah, dari orang-orang mulia di sisi Allah, wa ibadihi salihin, dan di antara hamba-hambanya yang saleh. Ini kalimat yang dilazimkan kita untuk baca, karena ada orang ngimpi ketemu Imam Ahmad bin Hanbal. Dalam mimpinya, saya dapat manfaat yang banyak dari kalimat yang saya baca dari Sufyan Ats-Tsauri. Apa kalimatnya? Allahumma rabba kulli syai', wahai Allah, Tuhan sekalian sesuatu, bikudratika ala kulli syai', dengan kekuasaanmu atas tiap-tiap sesuatu, ikfirli kulla syai', ampuni saya akan tiap-tiap sesuatu, wala tas'alni an kulli syai', jangan engkau soal saya, jangan engkau tanya saya di tiap sesuatu. Ini kalimat ini. Jadi saya baca kalimat ini dari Sufyan Ats-Tsauri. Nah, begitu saya meninggal diberikan manfaat banyak sekali. Diberikan ampunan, diringankan dalam soal dan lain sebagainya. Makanya lazimkan engkau baca kalimat ini. Jadi kalimatnya Allahumma rabba kulli syai' bi qudratika ala kulli syai' ikfir lana kulla syai' wa la tas'alna wa la tas'alni an kulli syai'. Tempat kalimat. Jadi Allahumma rabba kulli syai', ya Allah, Tuhan tiap-tiap sesuatu, bi qudratika ala kulli syai', dengan kudratmu atas tiap-tiap sesuatu, ikfirli kulla syai', ampunkan saya akan tiap-tiap sesuatu, wala tas'alni an kulli syai', jangan kau soal saya dari tiap sesuatu. Ini 4 kalimat. Saya dapat manfaat besar di sisi Allah. Makanya dia perintahkan, hendaklah engkau lazimkan kalimat ini. Yang paling kurang kita baca tiap habis salat. Ya. Allahumma rabba kulli syai' wa bi qudratika ala kulli syai', khilna kulli syai' wa tanna kulli syai', i'tina kulli syai'. Sini enggak ada. Itu batasannya an kulli syai'. Nah, ini dibaca tiap hari minimal tiap habis salat. 1. Yang kedua adalah berkata wa minal asmi wa minal ma'thur, kata Habib Abdullah, di antara doa yang diriwayatkan daripada orang-orang soleh, yaitu istighfar kepada tiap hari kepada orang muslim laki-laki dan perempuan 27 kali. Astagfirullahaladzim li wal daya muslimat
wal mu'minat astaghfirullahaladzim lil mu'minin wal mu'minat astaghfirullahaladzim lil mu'minin wal mu'minat. Itu sehari 27 kali. Jadi astaghfirullahaladzim lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal mu'minat. Terus kita baca sehari minimal 7 kali. Nah, kalau kita baca itu soro, jadilah yang baca itu di antara hamba Allah yang menyayangi makhluk Allah. Jadi kalau kita baca itu astaghfirullahaladzim lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat. Astaghfirullahaladzim lil mu'minin wal mu'minat, itu 27 kali. Yang baca 27 kali Allah dicatat sebagai hamba yang sangat sayang kepada makhluk Allah, dan dicatat sebagai yang kalau dia berdoa minta hujan diturunin hujan. Wa yurzaqun, kalau minta rezeki direzekikan, yumtarun wa yurzaqun. Jadi kalau dia ini baca itu tiap hari 27 kali, bila kita berdoa, ya Allah turunkan hujan, turun hujan. Bila dia berdoa, ya Allah berikan rezeki kepada aku, kasih rezeki. Kenapa? Inilah istighfarnya wali-wali badal. Jadi wali badal istighfar itu astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin, itu istighfar wali badal. Nah, ini diantara zikir-zikir yang warid dari orang soleh. Ya. Wa amma sholatu ala rasulillah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العظيم. Kepada segenap anggota pengajian yang diadakan setiap hari Senin, alhamdulillah kita sebagai Majelis Senin ingin ikut serta memperingati Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inti peringatan Maulid pertama mensyukuri atas dibangkitkan Nabi Muhammad. Kedua, intinya adalah kita ingin banyak berselawat kepada Nabi. Ketiga, agar kita mendapat mahabbah Allah, mahabbah Rasul dengan kita melaksanakan perintahnya, meninggalkan larangannya,
dan menjalankan sunnah nabinya. Karena kita kalau nabi nggak diutus, kita nggak bisa iman kepada Allah dan tidak bisa melakukan ibadah kepada Allah, dan tidak pula bisa kita menjadi hamba yang bertobat dari dosa. Keadaan kita sekarang ini menjadi orang yang beriman, orang yang ibadah, orang yang selalu menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangannya, dan kita ngaji berkah diutus Nabi kita Muhammad. Makanya kita adakan maulid ingin mensyukuri nikmat-nikmat itu. Karena Allah firmankan, laqad mannallahu 'alal mu'minina id ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Demi Allah, sungguh Allah telah memberikan karunia kepada orang yang beriman. Apa karunianya? Id ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Ketika Allah utus dari bangsa mereka seorang rasul. Jadi diutusnya nabi dari bangsa manusia pilihan, dari seluruh manusia dipilih, jatuh kepada bangsa Arab. Dari bangsa Arab dipilih, jatuh kepada kaum Quraisy. Dari kaum Quraisy dipilih, jatuh kepada Nabi kita Muhammad. Pilihan dari pilihan. Nah, ini dipilih Nabi kita Muhammad sebagai karunia besar buat orang yang beriman. Kenapa? Karena Nabi yatlu alaihim ayatihi. Nabi sampaikan ayat-ayatnya kepada orang mukmin khususnya dan kepada manusia. Dibacakan ayat dari awal Iqra sampai ayat terakhir. Yang kita tahu ada 114 surah. Ada 6.660 ayat kurang lebih. Itu dibacakan Nabi selama 23 tahun. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Tuntas habis Quran dibaca Nabi untuk umatnya, terutama yang beriman. Itu tugas Nabi. Kedua, wa yuzakkihim. Nabi datang untuk mensucikan mereka, membersihkan mereka dari dosa. Karena Nabi bawa ajaran Islam yang intinya ibadah yang ngapusin dosa. Kayak kita sholat, itu ngapusin dosa. As-sholah ila sholah kafaratun lima bainahuma. Dari satu sholat ke sholat yang lain, penghapus bagi dosa. Begitu juga kita diberikan bulan Ramadan. Ramadan kafaratul lima bainahuma. Kalau kita dapat 2 kali Ramadan, berarti setahun dosa kita dihapus. Begitu juga diperintahkan puasa. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang puasa dengan iman dan ikhlas, niscaya diampunkan dosanya. Puasa ngapusin dosa. Bahkan kita ibadah haji dan umrah itu ngapusin dosa. Karena siapa yang haji, dia kembali dapat haji mabrur, itu sama juga baru lahir dari kandungan ibunya. Haji ngapusin dosa. Semua ibadah yang dibawa Nabi ngapusin dosa. Makanya Nabi itu yuzakkihim, datang membawa agama yang menghapuskan dosa bagi umatnya. Nah, yang ketiga, yu'allimul kitab wal hikmah. Nabi datang adalah mengajarkan ilmu Al-Quran, wal hikmah mengajarkan ilmu hadis.
Jadi berarti dengan datangnya Nabi kita mengenal isi Al-Quran, tahu apa yang disampaikan Nabi dari perkataannya, perbuatannya, dan ikrarnya kita ikuti. Kalau kita ikutin Quran dan hadis, dalam salah satu sabdanya Nabi bersabda, "Inni taraktu fikum isnatain." Saya tinggalkan di tengah-tengah kamu dua sesuatu yang besar. Kitabullah wa sunnati rasuli. Kitab Allah dan sunnah Rasulmu. Lau in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Kalau kamu berpegang dengan kitab Allah dan sunnahnya, kamu gak akan sesat selama-lamanya. Nah, ini yang Nabi bawa. Jadi Nabi bawa kepada kita untuk ibadah kepada Allah supaya bersih dosa kita. Nabi ajarkan Quran hadis supaya selamat hidup kita dari kesesatan. Nah, ini tujuan kita bersyukur. Karena Allah katakan wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin wa innahum, dan sungguhnya mereka dulunya sebelum datang Nabi dalam sesat yang nyata. Nabi belum datang mereka sesat. Sesat dalam akidah, sesat dalam ibadah, sesat dalam akhlak, sesat semua. Mereka menyembah berhala, menyembah selain Allah, mereka sekutukan Allah. Mereka selalu saling membunuh satu sama lain, saling membenci, saling menghasut, dan mereka pun adalah tidak ada kasih sayang sama mereka. Tapi setelah datang Nabi, Allah beritakan walladzina ma'ahu asyidda 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwan. Setelah Nabi datang, walladzina ma'ahu, orang yang ikutin Nabi, orang yang bersama Nabi punya 3 sifat. Pertama, asyidda 'alal kuffar, keras, tidak menyerah menghadapi kafir. Kedua, ruhama'u bainahum, kasih sayang antara mereka, saling cinta, saling menolong antara mereka. Karena Nabi katakan al-muslim min muslim kal jasadil wahid. Orang muslim yang satu yang lain itu diumpamakan kayak satu tubuh. Idza syaka udwun, kalau umpama satu tubuh merasa sakit, yang lain ikut rasakan. Kepala sakit, semua badan merasakan sakit. Gigi sakit, semua merasakan sakit. Dan begitu kalau orang muslim dengan muslim. Ada muslim yang menderita, kita ikut menderita. Itulah salah satu daripada datangnya Nabi, membentuk ruhama'u bainahum, saling mengasihi. Sifat ketiga adalah tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwan. Engkau lihat mereka yang ikutin Nabi adalah ruk'a, sujud, banyak ruku', banyak sujud, yakni banyak salat. Apa harapannya? Yabtaguna fadlan minallahi wa ridwan. Mereka salat mengharap karunia Allah. Karunia Allah pahala, karunia Allah ridha, karunia Allah mahabbat. Mereka ibadah mengharap karunia Allah, enggak mengharap yang lain. Enggak mengharap pujian orang, enggak mengharap orang hormatin dia, enggak. Itu sifat umat Nabi, ibadahnya mengharap daripada pahala dan karunia Allah. Waridwana, mengharap ridha Allah. Nah, ini yang dulunya sesat sudah berubah sifatnya menjadi orang yang keras melawan kafir, menjadi orang yang saling mengasihi, dan menjadi orang yang tukang ibadah malam dan siang semata-mata mengharap karunia Allah dan mengharapkan ridha Allah. Nah, ini perubahan. Wa in kana min qablu la fi dhalalin. Yang kedua adalah kita datang maulid tujuannya ingin berselawat. Karena Nabi katakan man shalla alayya sallallahu alaihi asyran. Siapa yang selawat kepada saya,
Allah berbalas selawat kepadanya 10 kali. Satu selawat yang nanti kita baca dalam maulid dibalas 10. Kalau 10 dibalas 100. Kalau 100 dibalas 1000 dan seterusnya. Bahkan seorang sahabat yang namanya Ubay bin Ka'ab datang ke Nabi, ya Rasulullah, saya banyakin salawat buat engkau ya Rasulullah. Berapa banyak saya mesti baca salawat kepadamu? 1000, 2000? Kata Nabi, masyi'ta, sekehendakmu, berapa saja baca. Ini orang yang semangat salawat mengatakan Abdul Ubay, ar-rubu'u ya Rasulullah, 1/4 umur saya buat salawat ya Rasulullah. 1/4 umur saya buat salawat. Masyi'ta, kata Nabi, sekehendakmu. Wa in jitta fa huwa khairul laka. Kalau engkau tambahkan dari 1/4, baik buat kamu. Yang ngomong lagi, ya Rasulullah, an-nisfu ya Rasulullah, saya jadikan setengah umur saya buat selawat kepadamu. Masyi'ta, kata Nabi, sekehendakmu. Walau zitta fa khairul laka, fa in jitta fa khairul laka, maka jika engkau tambahkan bagus dari setengah. Tambahin lagi, sulusani ya Rasulullah, 2/3 umur saya buat selawat ya Rasulullah. Masyi'ta, sekehendakmu. Wa in jitta fa huwa khairul lak, kalau engkau tambahkan dari 2/3 baik buat kamu. Kalau gitu semua hidup saya buat salawat ya Rasulullah. Semua hidup saya. Nih, seumur hidup saya baca salawat. Ini kalau seumur hidup, ya minimal kita hitunglah. Hidup kita sehari 24 jam. 1 jam 60 menit. Selawat 1 menit berapa kali? Minimal 10 kali. Jadi kalau 1 menit 10 kali, sejam berarti 600 kali. Kalau sehari berarti 600 kali 24, minimal 1200, 1440, dan 1500 dah. Nah, kalau orang yang baca selawat sehari 1500 kali, berarti seluruh waktunya untuk salawat kepada Nabi 1500 minimal. Itu habis waktu. Nah, kan Nabi kan bilang, idan tukfa hammak wa yughfar dzambuk. Kalau engkau habiskan waktumu buat selawat, kalau begitu dihindari kamu dari kesedihan dan duka cita. Hidupmu enggak akan sedih, enggak akan duka cita, dan diampunkan bagimu dosamu. Berarti kalau orang banyak selawat, apalagi penuh hidupnya buat selawat, itu 2 yang dia dapat. Tukfa hammak, dihindari engkau akan duka cita, akan kesedihan. Hidupnya enggak pernah sedih. Ini yang dikatakan innal ladzina qalu innal ladzina qalu mastaqamu dan malaikatu wala tahzan, enggak akan sedih. La khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Nah, kalau kita banyak selawat, apalagi seumur hidup buat selawat, ini akan dihindarkan sedih dan duka cita. Yang kedua, diampunkan dosa kita. Ini makanya tujuan kita untuk berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang paling pokok kita maulid, mudah-mudahan bisa dapat mahabbah Allah dan mahabbah Rasul. Dapat cinta Allah, cinta Rasul. Ada seorang Badui datang, ya Allah, mata sa'ah, kapan hari kiamat?
Nabi tanya, apa yang engkau sudah persiapkan buat kiamat? Nanyain kiamat. Madza adatta laha? Apa yang kau sudah persiapkan buat kiamat? Nanyain kiamat. Apa dia jawab? Hubbullah wa rasuluh. Saya sudah siapkan cinta Allah dan Rasul. Nih, bukan ngomong doang. Cinta Allah dan Rasul. Nih, saya sudah siapkan cinta Allah. Kata Nabi, anta ma'aman ahbabta. Engkau akan bersama orang yang engkau cintai. Nah, kalau kita meninggal bawa cinta Allah, cinta Rasul, dikubur bersama Allah dan Rasul, di padang mahsyar bersama Allah dan Rasul, sampai di surga pun bersama Allah dan Rasul. Ini yang kita cari, maulid itu supaya bisa dapat cinta Allah dan Rasul. Caranya bagaimana? Paling kurang 2 macam. Ikutin contoh Nabi dalam hidup. Kita ibadah kayak Nabi. Kita rumah tangga kayak Nabi. Kita bergaul kayak Nabi. Gak pernah ada hasud, gak pernah ada dengki. Betul-betul cinta sama muslim. Jadi ibadah kayak Nabi, bergaul kayak Nabi, ikutin Nabi. Karena Allah katakan dalam Al-Quran, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan olehmu, wahai kasihku Nabi Muhammad, bilang sama kamu, Nabi sudah ngomong, hai orang-orang yang aku cinta Allah, Yahudi, mukmin, manusia yang aku cinta Allah, in kuntum tuhibbunallah, kalau kamu aku cinta Allah, fattabi'uni, ikutin saya. Orang ngaku cinta Allah nggak ikut Nabi, bohong. Yahudi ngaku cinta Allah, nggak percaya sama Nabi, bohong cintanya. Nih, orang mukmin ngaku cinta Allah, nggak ikut Nabi, bohong cintanya. Jadi kalau cinta Allah, ikutin Nabi. Apa makan kita kayak Nabi? Apa rumah tangga kita kayak Nabi? Apa usaha kita Nabi? Apa bergaul kita kayak Nabi? Apa akhlak kita kayak Nabi? Nah, tanya diri kita. Kalau kita ikutin Nabi, dari seluruh aspek yang dilakukan Nabi kita ikutin. Yuhibbukumullah, pasti Allah cinta sama kamu. Wa yaghfir lakum, bahkan Allah ampunkan dosamu. Wa kan wallahu ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun lagi Pengasih. Nah, ini satu, pengen dapat cinta Allah, itu Nabi. Yang kedua, kata Nabi, man ahya sunnati faqad habani. Wa man habani kana ma'i fil jannah. Yang kedua adalah kita hidupkan sunnah Nabi. Sunnah kita hidupin. Kayak umpama salat qobliyah ba'diyah hidupin. Kayak bangun malam hidupin, baca Quran hidupin, selawat hidupin sunnah Nabi. Siapa yang menghidupkan sunnah Nabi, berarti dia cinta sama Nabi. Man ahya sunnati faqad habbani. Yang hidupin sunnahku, niscaya dia udah cinta sama aku. Nih, itu adalah pecinta Nabi. Wan habani kana ma'i fil jannah. Siapa yang cinta kepadaku, niscaya nanti akan berlaku di surga. Nah, ini tujuan kita yang paling puncak. Selain kita ini akan bersyukur dengan nikmat dari Allah, diutus Nabi, bisa sholat, bisa puasa, bisa zakat. Makanya kalau kita habis sholat, alhamdulillah, Allah utus Nabi, saya bisa sholat. Kita habis puasa, alhamdulillah, Allah utus Nabi, saya bisa puasa. Nah, kalau kita syukuri nikmat itu, yang dikatakan at-ta'imu syakir bimanzilatil qa'imi shaim.
orang yang selalu syukur dengan nikmat. Di antaranya nikmat diutus Nabi. Habis sholat, alhamdulillah. Habis puasa, alhamdulillah. Kenapa? Karena Nabi diutus saya bisa puasa, itu dapat pahala sama juga orang bangun malam dan orang yang puasa siang hari. Tiap syukur dapat pahala bangun malam, dapat pahala kita hidupkan puasa siang hari. Kita nggak mampu malamnya puasa, siangnya malamnya ngidupin ibadah, kemudian siangnya puasa, jarang. Tapi kalau kita syukurin nikmat Allah, diantaranya habis sholat, alhamdulillah Allah utus Nabi kita Muhammad saya bisa sholat. Tiap habis ibadah kita bersyukur, dapat pahala orang yang bangun malam dan puasa siang hari. Nah ini tujuan kita ke sana, yang hidupin sunnahku. Saya cinta aku, yang cinta aku nanti bersamaku dalam surga. Nah inilah tujuan pokok mensyukuri diutusnya Nabi. Mudah-mudahan semua ini Allah berikan ridho dan makbul, dan Allah berikan ampunan kepada kita, ditolong segala urusan kita, dimudahkan apa yang kita lakukan baik dunia dan akhirat. Dan mudah-mudahan yang paling pokok kita mati husnul khatimah dalam iman dan Islam, dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والله يقول الحق. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.